Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu, Bapak Guru SD Negeri 1 Tanjung yang saya hormati, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul menjalankan tugas sebagai guru. Dan kita sekarang berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Kalau kita mau bersyukur tanpa kekurangan suatu hal apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersholawat, kita akan mendapatkan syafaat yang mulia Maha Allah. Di sini saya sebagai pembawa acara, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung dan penyampaian diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Yang keempat adalah tanggapan-tanggapan. Acara yang kelima doa. Acara yang keenam adalah penutup. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8:30, marilah acara pada pagi hari ini segera kita mulai. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah dalam acara pembukaan kita buka acara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan membawa berkah. Mengisi acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Laili Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Laili Rahmawati, Sarjana Pendidikan, kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Pandu
baik ketika tadi yaitu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, penginjak acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri 1 Tanjung yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Bambang Romadi Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Bambang Romadi Sarjana Pendidikan, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tanjung beserta staf saya, yang kami hormati Ibu Kepala TK, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama kepada beliau Bapak Adi Sutanto selaku calon guru penggerak dan kebetulan dari SD Negeri 1 Tanjung. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas acara yang diselenggarakan pada hari ini. Bapak Ibu, bahwa pada hari ini beliau Bapak Adi Sutanto melaksanakan tugas diseminasi budaya positif di sekolah. Ini alhamdulillah budaya positif. Ini maksudnya bahwa pada kegiatan guru itu ada materi mengenai budaya positif. Kaitannya dengan pendidikan di sekolah, tentunya budaya positif ini harus diterapkan. Ya, Pak Nanda ya, harus diterapkan, dan di sini Pak Adi Sutanto sebagai calon guru penggerak ini akan membiarkan kembali. Jadi budaya positif itu sudah ada, cuma ini dibiarkan kembali, digerakkan kembali. Dan nanti harapan saya Pak Adi Sutanto sebagai pelopor untuk menggerakkan kembali budaya positif di sekolah kita di SD Negeri 1 Tanjung, supaya nanti bisa lebih maju SD kita. Bapak Ibu, tentunya budaya positif ini harus dimulai ya, digerakkan kembali dari pembiasaan ya, pembiasaan. Jadi nanti kalau sudah terbiasa akan menjadi budaya. Budaya itu tidak mungkin terjadi kalau tidak terbiasa. Jadi harus dibiasakan dulu terus nanti menjadi budaya. Contoh diantaranya ya, yang sederhana saja ya, budaya rajin belajar ya, nanti anak-anak punya budaya belajar, punya karakter anak-anak jujur, itu harus dibiasakan. Tidak hanya slogan jujur tidak, tapi harus dibiasakan. Budaya masuk lagi yang tertib ya. Oh iya, Bapak Ibu dulu SD Negeri 1 Tanjung tertib masuknya pagi. Oh iya, sudah terbiasa budaya. Oh jadi kalau kita sudah budaya masuk pagi
nanti dari luar, dari masyarakat itu, SD Negeri 1 Tanjung itu gurunya macam-macam semua, itu sudah budaya. Terus Bapak Ibu mengenai budaya positif itu bisa juga ada itu ya, ada senyum ya, senyum, budaya senyum, sapa, salam ya, sopan santun. S5 itu harus kita terapkan dalam keseharian kita supaya apa, nanti anak-anak akan nyaman belajar di SD kita. Bapak Ibu guru kalau mengajar dengan senyum, anak-anak enak ya, bisa menerima materi pelajaran dengan enak. Bapak Ibu guru senyum, senang, hatinya senang. Sapa ya, suka menyapa, jangan hanya diam saja. Dengan ya teman-teman guru, mungkin Bapak guru dengan juga anak-anak juga digerakkan sama teman juga, itu nanti saling menyapa, nanti akan tercipta kerukunan ya, saling menyapa, tidak hanya diam-diaman, menengan, nanti disangka ada masalah ya. Senyum, sapa, salam ya, assalamualaikum, mendoakan kebaikan, menjawab salam. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah itu perlu kita biarkan sebagai salah satu di antara budaya positif yang harus kita kembangkan di SD Negeri 1 Tanjung ya. Itu ya sedikit ya yang saya sampaikan. Bapak Ibu terutama Pak Adi Sutanto, kalau nanti ya intinya harapan saya selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tanjung kepada Bapak Adi Sutanto selaku calon guru penggerak, berikan contoh yang baik pada teman-teman ya. Kebetulan Pak Adi Sutanto sebagai calon guru penggerak yang pertama dari SD Negeri 1 Tanjung, berikan contoh yang baik bahwa teman-teman SD kita ini supaya lebih maju lagi. Begitu ya Pak Adi ya. Demikian Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila di taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akan membuat kalau dulu, zaman dulu namanya peraturan. Peraturan ini yang membuat adalah, tapi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas yang mana keyakinan kelas nanti disepakati bersama, kita buat bersama-sama sehingga nanti anak-anak bisa bertanggung jawab pada keyakinan kelas di kelas. Saya yakin anak-anak menginginkan sebuah impian kelas yang baik. Ya, ini anak yang disiplin, dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini nanti kita akan ini adalah impian kelas. Ini adalah yang jadi kalau dulu peraturan kelas, peraturan itu dibuat sekolahan tidak melibatkan anak-anak, sehingga anak-anak mungkin ya takut, tidak nyaman, bisa menjadi apa ya, perasaan. Tapi dengan keyakinan kelas ini nanti, insya Allah anak-anak menjadi
menjadi bertanggung jawab dengan keyakinannya. Keyakinannya telah disepakati. Oke. Jadi yang pasti kita buat supaya apa? Supaya kelas pertama. Saya yakin anak-anak mempunyai sebuah impian kelas. Impian kelas. Itu sebelumnya biar kita tetap semangat, kita tepuk dulu. Biar semangat. Tepuk keren. Tepuk tiga. Semangat. Kita buat impian kelas. Saya yakin anak-anak ini mempunyai sebuah impian kelas. Bagaimana kira-kira anak? Bagaimana? Bersih. Menghormati. Baik ya. Mana tadi? Bersih. Bersih. Rapi. Hormati. Menghargai. Segar. Nyaman. Tertib. Sopan. Lagi. Banyak teman baik. Dengan banyak teman baik berarti kita tidak saling tidak saling tidak berkelak. Ya, jadi nanti ini ada sopan karena bicara yang sopan sama Pak Guru. Jadi pembelajaran kita akan menjadi baik. Bersih, pas lagi bersih sesuai dengan pikirnya masing-masing toh sudah bikin ya masing-masing sudah kita bikin kesepakatan pikir masing-masing. Terus rapi ya, juga rapi semacam ini. Menghormati ya, karena membuat satu sama lain. Ini lagi menghargai ya, menghargai kita menghargai satu sama lain. Tidak boleh merendahkan ya. Saudara segar, jendela dibuka. Dibuka jendelanya, bersegar. Sudah ada banyak vitaminnya, kelasnya. Nyaman. Tidak wis bersih, rapi dan kita mengudara segar, menghargai. Maka akan timbul kenyamanan, tertib. Banyak teman baik. Sekarang banyak sekali bullying. Karena kita membuat impian kelas yang baik supaya tidak ada lagi namanya, supaya anak tertib dengan kesepakatan keyakinan yang sudah kita sepakati. Ini sudah sesuai dengan profil pelajar baca. Ini anak-anak, jadi yang sudah tadi sudah impian kelasnya. Jadi keyakinan itu bagaimana? Impian kelas, kita nanti juga nanti sesuai dengan impian. Oke, nanti kita tulis di sticky note ini untuk yang impian kelas. Baik dibagikan satu-satu impian kelas. Saya mau bagikan dulu. Ya, nah ini bagikan namanya. Iya satu-satu. Tulis itu impian kelasnya bagaimana? Kita akan di sini. Tulislah impian kelasmu. Dan bagaimana tadi?
Yang sudah menuliskan silakan ditempel di sini. Nah, terus. Ya. Nah, nah. Ya sudah, boleh. Sampai. Ini yang kelas kita, keempat. Pulang rapi, baik menghormati nyaman, kerja, baik, nyaman, bersih dan tertib, rapi, tidak tertib lagi, sopan, rapi, nyaman, bagus, baik. Ini adalah kelas impian kelas 4. Nantinya dengan kegiatan ini anak-anak nanti pembiasaan ini setiap hari harus melakukan agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk yang bisa keluaran coba yang lagi ini. Ya, coba. Ditulis, yang sudah tulis silahkan ditempel di sebelah sini. Ini tempel. Nah. Sudah silahkan ditempel. Belum. 18. Kulit. Akhirnya tertib rapi, tidak bermain waktu pembelajaran, tidak gojek waktu pembelajaran, menghormati, sopan. Boleh izin ke kamar mandi. Ya, ini. Ya, ini adalah impian kelas 4, kelas 4 dan keyakinan kelas 4 kita sepakat. Supaya apa? Nanti kesepakatan ini kita lakukan menjadi pembiasaan sehari-hari, dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena dengan kesepakatan ini kita tepuk keren untuk kelas 4. Tepuk keren. Tepuk 3.
Tepuk sikut. Kelas 4 memang mantap. Ya. Tepuk sikut. Kelas 4 memang ya. Setelah ini anak-anak, setelah kita pelajaran ini, nanti kita akan tempel di sini. Nanti tempel di situ. Impian kelas kita, kelas 4 dan keyakinan kelas 4 ini nanti ya sudah kita buat toh. Nah, kita tempel di sini. Ya, dan nanti anak-anak nanti bisa memantau, meninjau dengan bertanggung jawab. Oh, waktu pembelajaran semacam ini. Oh, ini interpretasi di dalam nanti bisa dilihat di sini. Nanti kita tempel lagi ya. Kita buat lagi. Oke. Kita buat lagi. Nah, kita kasih stiker lagi. Nanti ditulis ya. Ini nanti. Coba ini dibalikan lagi. Tapi sudah yang putra loh. Ya. Kita tempel begitu kita sudah bahasa. Yang tidak ramah berarti yang keyakinan kelas, yang mulai Mbak Silvi impian kelas. Kita sampai ini. Ditulis titik depan titik ini. Nanti sebentar harus bicara dulu dan bentar. Jadi kamu nulis sini tulisannya ini adalah ini sebentar itu. Ini adalah bentar. Ben kelas. Ada Ben yang ben kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aramadika. Perasaan saya setelah
membuat keyakinan kelas bersama Pak Tanto. Saya sangat merasa senang karena bisa mencurahkan isi pendapat saya dalam membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas yang sangat saya inginkan. Ini suatu hal yang sangat menarik karena baru kali ini, karena sangat adil dan bagi siswa sangat setuju, dan semua ini disepakati secara bersama-sama. Nanti akan kami lakukan keyakinan kelas ini dalam pembelajaran setiap hari dengan ikhlas dan tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung yang disampaikan oleh Bapak Lama di SPD, yang intinya yang beliau sampaikan adalah budaya positif. Di sini kebetulan Pak Tamo sebagai calon guru penggerak, nanti sebagai penggeraknya untuk menerapkan budaya positif di SD Negeri 1 Tanjung. Mengisi acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Adik Sutanto Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Adik Sutanto Sarjana Pendidikan, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada yang berhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak hormati SD, yang saya hormati Ibu Kepala TKPD Negeri Tanjung, Bapak Ibu serta karyawan SD Tanjung. Sebelum kami menyampaikan budaya positif penerapan budaya positif di sekolah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan dayanya sehingga kita di sini bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul kita tunggu sama nanti di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, nama saya adalah Adik Sutanto, SPD. Saya dari SDN 1 Tanjung, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Boyolali tahun 2023. Di sini kami mendapat tugas yaitu untuk melaksanakan aksi nyata modul 1T4. Di sini ada disiplin positif yang nantinya akan diterapkan di sekolah SDN 1 Tanjung. Nah, budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, Bapak Ibu, yang nanti akan menumbuhkan suatu karakter murid. Jadi yang terbentuk dengan budaya kebiasaan di setiap hari.
Karena apa? Dengan adanya budaya positif ini nanti anak-anak secara otomatis menjadikan pribadi yang etis dan bertanggung jawab di situ. Nah, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila di situ, ya. Dan di sini juga merupakan implementasi dari nilai-nilai keyakinan universal. Dan di sini semuanya berpihak pada nilai. Nah, di sini belajar positif ini saya di sini ada konsep utama budaya positif. Nah, di sini yang pertama adalah paradigma belajar. Hanya ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. 4 kebutuhan dasar manusia. Dan 5 posisi kontrol. 6 keyakinan kelas. Dan 7 segitiga restitusi. Yang dimana di perubahan ini nanti di 7 konsep ini nanti kita semuanya akan saya terangkan satu persatu. Tapi yang pertama, yang sebelumnya saya akan bertanya pada Bapak Ibu dulu. Karena disiplin positif ini mengandung suatu peraturan. Peraturan ini untuk siapa? Untuk siswa. Nah, peraturan ini yang buat siapa? Yang membuatnya sekolah. Yang pertama, karena dalam disiplin positif mesti orang berpandangan, wah aku kan orang disiplin kok nggak diukur kan begitu, nah, diukur piye, hasilnya piye, begitu. Nah begini Bapak Ibu, saya ingin menanyakan pada Bapak Ibu dulu, apakah hukuman pada siswa, contohnya berdiri di dalam kelas itu akan mendisiplinkan siswa atau tidak? Bapak Ibu, coba Mbak Laili, bagaimana Bu? Hukuman kepada siswa di depan kelas atau suruh berdiri di depan kelas itu termasuk bisa nggak mendisiplinkan siswa itu? Kalau saya ya Pak ya, kalau mendisiplinkan siswa di depan kelas berdiri itu dalam konteks apa dulu? Anak itu membuat suatu permasalahan melanggar tata tertib di mana dulu? Ya. Nah sekarang kalau gini, anak itu tidak mengerjakan PR. Contohnya ya, kan PR itu kan tugas kewajibannya anak. Kalau anak tidak mengerjakan, hanya disuruh berdiri di depan kelas itu bagi saya kurang efektif. Harusnya tidak bisa mendisiplinkan anak. Kalau saya seperti itu. Bagus, sudah boleh ini kita menyampaikan idenya, jawabannya. Terus yang kedua, apakah hukuman itu dengan cara membaca, literasi, apakah itu juga akan mendisiplinkan siswa, Bapak Ibu? Coba dari guru kepala, coba berbahagia. Apakah dengan apa? Dengan menghukum anak, hukuman literasi, nah, itu kalau hukuman dengan membaca atau literasi kayaknya bisa juga mendisiplinkan siswa agar anak bisa lebih belajar lagi. harapan dari Ibu. Coba kalau Bu Yani Wismawati dengan hukuman membaca literasi atau berlari itu juga ikut mendisiplinkan siswa. Maksudnya berlari sama membaca kan beda Pak. Membaca kan berlari berarti maksudnya berlari. Berlari.
ucapan dari Ibu dan Mawati. Dan sekarang karena tidak ada juga, sekarang tentang penghargaan. Apakah dengan penghargaan siswa itu bisa menambah prestasinya dan kemandiriannya? Ini coba saya Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan apa ya, berikan sampul ya, ya Bapak Ibu. Ini tadi ada pertanyaan, apakah dengan penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi anak? Nah, sebelum saya menjawab, saya juga ingin bertanya, seandainya Pak Ade Sutanto bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, ya, mungkin dulu ada latihan soal mengerjakan bisa dapat nilai 100, senang apa tidak? Senang ya? Senang ya? Senang, nah, senang. Terus gurunya, wah ini umpamanya ya langsung nama ya, wah ini Ade Sutanto pinter, bagus, bisa dicapai. Senang tidak seperti itu? Ya, senang. Kira-kira bisa meningkatkan semangat belajar tidak? bisa. Nah, terjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi belajar. Jadi nanti anak ya, peserta didik itu bisa senang, dihargai. Penghargaan itu tidak harus dengan uang, ya bukan, tapi bisa dengan sanjungan, bisa dengan ucapan, gitu ya, pinter, bagus, cantik, ya. Jadi bisa meningkatkan prestasi anak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Betul sekali. Firman dan penghargaan bahagia itu tidak harus beri paparan. Itu sekilas gambaran, nanti kita kupas satu persatu. Nah, tadi ada perubahan paradigma belajar. Ya. Ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu membangun budaya positif. Jadi bagaimana kita di sekolah menyediakan lingkungan yang positif, yang nyaman, jadi agar siswa itu mampu berpikir dengan baik. Jadi juga disiplin di sini juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya. Di sini menurut William Glasser ini ada ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu tidak bermanfaat, ya. Ilusi bahwa tidak membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi ini bisa kita tanamkan juga, Bapak Ibu. Diterangkan di sekolah kita sudah bisa dengan ilusi kita. Maju. Nah, sekarang kita membuat namanya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi di sini, sehingga siswa ini dapat belajar sesuai dengan minat kebutuhan murid. Karena apa? Pembelajaran kita ini berpihak pada murid di kurikulum merdeka ini, bukan teacher center berpusat pada guru, tapi kita menggunakan student center berpusat pada murid yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Ini. Next. Dari sini definisi disiplin tadi sudah ya. Kita akan apa itu definisi disiplin? Nah, kemampuan perintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Oke, tentunya nilai itu sesuai dengan kebajikan universal. Next. Nih, daya kita di sini ya, tentunya
sesuai yang dilakukan sesuai dan juga sadari kita lakukan sudah sesuai sekali cenderung ini menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Memang seorang kalau dengan disiplin itu kadang menjadi hukuman karena disiplin cenderung tidak nyaman karena hukuman tadi sifatnya memaksa gitu mas. Nah di sini sudah ada ya. Padahal di sini pendidik tujuannya menciptakan siswa yang merdeka agar bagaimana agar perilakunya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah di situ bagaimana caranya untuk pembelajaran? Jadi anak melakukan sesuatu tanpa sebab. Jadi kita menyampaikan ke siswa, biar caranya anak siswa ini, siswa murid semuanya ini sadar tanpa adanya sokongan apapun atau ancaman apapun. Makanya atau hukuman. Makanya di sini nanti dalam kita melakukan membuat peraturan sekolah itu kita harus melibatkan siswa. Nah, jadi siswa dilibatkan, kita membuat keyakinan di situ. Dan agar nanti siswa juga akan sadar dengan dirinya, guru juga sadar dengan dirinya. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, ataupun tidak ada hukuman. Di situ, nah, di sini motivasi perilaku manusia. Di sini ada faktor internal dan eksternal yang mana yang dapat mempengaruhi dan mendorong individu untuk bertindak dan melakukan aktivitas tertentu lain. Karena apa? Anak semua mengaruhi. Wah, ini. Ada dewi belum saya. Itu kan terpengaruh. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Pertama itu kebebasan, ada kasih sayang dan menerima, penguasaan dan kesenangan. Tapi ini saya lanjut saja langsung ke restitusi, mas. 29. Nah ini, di sini kita akan menerapkan 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita nanti bisa membedakan bahwa itu bisa membedakan mana itu hukuman, ya, membuat rasa bersalah, kita menjadi teman, pemantau atau manajer. Nah, kita sebagai guru di sini tidak sebagai penghukum, tapi kita selaku manajer Bapak Ibu. Jadi dibedakan di sini. Ya. Tuh. Ada contohnya, menghukum kamu sudah terlambat, sudah terakhir datang dihukum. Nah, itu bisa. Tuh. Contohnya, ya, teman, ya itu ya sudah, kalinya nggak apa, ya mungkin besok saya berulang lagi. Nah, manajer, apakah kamu tahu salahmu? Ditanya siswanya itu, ya Pak saya salah, bisa dulu. Nah, apa kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Bisa. Nah, dengan ini nanti siswa itu akan terus menyadari kesalahannya itu tanpa sokongan, tanpa ancaman. Dengan kita sebagai manajer, insya Allah disiplin positif ini akan berjalan dengan baik. Nah, makanya kita dalam disiplin positif di sekolah kita harus membuat keyakinan. Kalau di sekolah kita membuat keyakinan sekolah, karena kita terhadap murid, kita membuat keyakinan kelas yang dibuat dengan siswa. Biar bagaimana kayak begini. Nah, nanti siswanya akan membuat dengan sendirinya. Oh iya, kira-kira kelas akan membuat impian kelasnya masing-masing. Kamu memberikan kelas yang seperti apa? Oh, saya ingin kamu Pak, kelas saya tertib. Nah, tertib. Saya ingin kelas saya nanti enak Pak, bisa bersih Pak kan? Itu kan semua disetujui oleh siswa dengan keyakinan sendiri. Nah, nanti siswa akan bertanggung jawab dengan yang telah disepakati bersama tadi. Jadi
Jadi memang kalau peraturan itu kan yang bikin sekolah memaksa, tidak melibatkan siswa. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini kita membuat keyakinan kelas, kita buat bersama-sama siswa. Makanya di kelas 4 kemarin sudah beberapa minggu ini kan saya buat keyakinan kelas, sehingga bagaimana siswa ini terkait dengan sendirinya sudah tahu tanggung jawabnya. Oh mas, kok ini kok saya dapat toh, kok ini kok sering membuat SBG ini begini ya. Nah, itu kan saya buat berdasarkan ilmu yang saya dapat dari guru penggerak. Makanya nanti Bapak Ibu setelah mengetahui kurikulum merdeka, setelah mengetahui guru penggerak ini, nanti insya Allah Bapak Ibu akan betul-betul bisa menerima dan nanti bisa ikut daftar di calon guru penggerak yang berikutnya. Nah, ada prosedur untuk pemilihan yang kelas ini. Nah, di situ ada. Jadi kita sepakati bersama, kita tinjau ulang bagaimana agar keyakinan kelas nanti itu berjalan dengan baik dan siswa itu selalu bertanggung jawab. Bentuknya semacam ini, sehingga tidak terlalu banyak, sedikit saja ya, pembuatannya, ya, tidak usah banyak-banyak. Nah nanti kita melakukan secara berkala, kita tulis secara berkala. Kalau sistemnya disidental berkala, agar siswa ini nanti terus meyakini tanggung jawab dengan keyakinan masing-masing tadi yang sudah disepakati bersama. Oke, ini segitiga restitusi. Memang kita dalam mengatasi siswa, kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini termasuk konsep dari budaya positif. Di sini menjadi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Makanya kalau ada anak membuat kesalahan atau apapun, itulah secara otomatis jangan dihukum dulu. Kita menggunakan ini segitiga restitusi. Jadi ciri-cirinya ini bukan menembus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, dan fokus pada karakter bukan tindakan. Ini ciri-ciri dari segitiga restitusi. Jadi kita nanti dalam membuat keyakinan kelas, peraturan atau anak yang membuat kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, makanya di sini ada konsep disiplin, ya, tadi yang gagal karena hukuman apa? Hukuman itu menyakitkan. Saya yakin anak-anak yang dihukum ya karena kesalahan itu merasa sakit sebenarnya. Gitu. Jadi disiplin itu memang membuat tidak nyaman. Terus murid itu lebih kalau ada hukuman di situ. Nah, karena sifatnya memaksa, ya. Murid jadi rendah diri, saya tunggu. Nah, penghargaan yang berupa barang atau sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Di sini juga ada, ya. Merusak hubungan. Karena apa? Enak ini. Nah, kan DKI aku udah DKI diri. Nah, itu merusak hubungan. Terus mematikan kreativitas. Mau DKI barang, akhirnya kita tidak mau berkreativitas. Wah, aku rasanya ini DKI dikasih penghargaan. Saya nggak usah. Karena mematikan kita kan. Kreativitas tidak akan naik, kamu malah turun dengan adanya penghargaan ini. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini memang
keirian, membuat siswa itu iri. Ya. Apa ya aku jadi iso begini, garam yo begini bagus, kok ini saya begini. Penghargaan yang terakhir adalah merampas hak. Nah, ini hak menghargai diri. Awal diri harus dirampas. Nah, karena tidak penghargaan tadi. Sebenarnya kita tidak usah memberi penghargaan berupa apapun. Lanjut. Nah, ini yang sukses. Ini jadi konsekuensi yang sukses ini jangka pendek. Memang perlu monitoring berkelanjutan, ya. Terus respon dan murid itu dengan kita melibatkan murid, keyakinan kita akan bertambah, maka murid akan memahami peraturan dengan baik. Karena apa? Nanti siswa itu akan dengan sendirinya baru memiliki kesalahannya. Yo, aku ini salah, kalau begini saya salah. Ya, tidak usah ada hukuman. Kalau kita mengeksekusi institusi dengan quality manager, nanti siswa itu akan merasa sendiri. Oh ya, ayah saya ini adalah salah. Restitusi, ini bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini semacam murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, secara otomatis dengan restitusi ini siswa akan menghormati dirinya dan orang lain secara otomatis itu. Karena kita dalam membuat peraturan siswa dilibatkan, tidak membuat peraturan sendiri, tidak melibatkan siapapun. Itu ya. Kita akan tahu nanti hukuman bagaimana sudah. Nah, itu ya. Lalu adalah terus nih. Ini ciri-cirinya. Ini ciri-ciri solusi ini. Jadi kabel itu karena bukan menembus suatu kesalahan. Nah, ini. Jadi segitiga restitusi ini itu tidak apa ya, bukan paksaan, nah, juga. Nah, tadi Bapak Ibu sudah tahu, sudah menjawab hukuman tadi bagaimana, gitu, hukuman apakah bisa mendisiplin siswa, konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya banyak antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini dengan adanya disiplin positif, dengan konsep budaya positif, yaitu segitiga restitusi ini, kita akan tahu. Tadi sudah saya sampaikan pertanyaan dengan kalimat hukuman tadi. Di sini hukuman itu apa toh? Nah, itu guru maupun berdiri itu hukuman. Itu jelas-jelas tadi sudah menyakitkan. Terus dirinya akan terus menjadi rendah diri karena hukuman. Terus gurunya nesu-nesu termasuk hukuman. Dan murid akan takut. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak usah marah-marah. Itu malah siswa jadi takut. Karena itu terjadi apa? Ancaman. Dengan ini kita bisa membedakan segi hukuman, penghargaan, restitusi, dan konsekuensi. Nah, ini konsekuensi bagaimana? Konsekuensi memberikan, nah ini, ya, kamu mengerjakan di jam istirahat, tadi kamu belum mengerjakan. Nah ini, guru tegas di sini bukan berarti marah, ya. Tegas itu bukan berarti marah, di sini. Nah, tegas secara otomatis nanti murid akan menghormati. Oh iya Pak. Tetapi nek marah, siswa menjadi takut. Kita akan tahu. Terus restitusi, kita tadi sudah saya sampaikan, kita memakai segitiga restitusi sebagai guru menggunakan manajer kontrol, ya, bagi manajer. Ini guru menanyakan kelas, menanyakan kelas, ya. Tuh, untuk menyelesaikan masalah apapun,
ditanya dengan baik. Itu dengan cara restitusi. Tidak usah marah-marah atau apa, tidak. Tapi dengan menggunakan segitiga restitusi, setiap permasalahan anak itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena guru terbuka dengan baik. Terbuka. Orang masalah ini diselesaikan dengan baik. Begitu. Nah, itu tadi disiplin positif. Banyak sekali tadi ada konsep-konsep disiplin positif yang mana Bapak Ibu sudah tahu bahwa hukuman, penghargaan, restitusi itu banyak bedanya. Jadi kita jangan dengan hukuman malah tidak mendisiplinkan siswa, malah bagaimana siswa menjadi takut. Nah, makanya monggo nanti kita di setiap kelas diusahakan kita membuat keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing, sehingga kita dalam peraturan itu melibatkan siswa, sehingga siswa akan bertanggung jawab dan melakukannya pembiasaan dalam sehari-hari begitu. Jadi nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktunya. Saya yakin dalam mendengar banyak kekurangannya. Ini ilmu yang saya dapat dari calon guru penggerak tahun 9, di mana memang disiplin positif harus kita terapkan di sekolah dengan kebiasaan di dalam keseharian kita dan juga para murid, sehingga murid akan tertanam dalam keseharian sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Mungkin Bapak Ibu pelajaran Pancasila yang bagaimana profilnya apa Pak Reno gitu. Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, terus gotong royong, berkebinakaan global. Nah, itu profil pelajaran Pancasila yang nanti kita lakukan di kurikulum merdeka ini. Berjalan dengan diseminasi disiplin positif di sekolah bisa kita terapkan di SD kita, dan saya yakin Bapak Ibu nanti bisa menyusul menjadi calon guru penggerak acara berikutnya. Dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyampaian materi diseminasi budaya positif calon guru penggerak kelas 9 yang disampaikan oleh Bapak Adit Sutanto, Sarjana Pendidikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan membawa SD Negeri 1 Tanjung ini semakin maju, semakin bergerak ke depan. Menginjak acara yang selanjutnya adalah tanggapan di sini yang materinya yang jelas yang disampaikan oleh Bapak Adit Sutanto mengenai budaya positif tadi. Monggo mungkin dari salah satu Bapak dan Ibu ingin memberikan tanggapan. Monggo Bu Yani yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Adit Sutanto mengenai budaya positif ya. Menurut saya apa yang telah dipaparkan oleh Pak Adit tadi banyak memberikan saya gambaran tentang bagaimana cara
untuk bisa membangun budaya positif di dalam kelas. Terima kasih. Baik, sekian tadi tanggapan yang disampaikan oleh Ibu Yani Rismawati Sarjana Pendidikan. Untuk berikutnya, monggo Ibu. Bapak Arek, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya untuk menanggapi materi budaya positif dari Pak Adi Sutanto SPD untuk mengenai tadi pemberian peringatan kepada siswa untuk diberikan namanya desiminasi segitiga apa tadi Pak? Segitiga eksekusi restitusi. Itu tadi sangat, menurut saya sangat membiasakan siswa untuk lebih disiplin dan lebih menaati peraturan di dalam kelas dan lebih percaya diri dan lebih tertib untuk kegiatan di dalam kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif yang telah menyampaikan tanggapan-tanggapannya untuk Pak Tato. Mungkin ada lagi untuk tanggapan Ibu Bapak? Cukup nih? Baik, kalau cukup, menginjak acara yang berikutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ibu Laili. Monggo Ibu Laili, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diberikan ilmu hari ini bermanfaat bagi kita untuk menjadi pendidik bagi anak kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dilancarkan dalam menjalankan tugas-tugas kita kedepannya menjadi lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dipimpin oleh Ibu Yanti. Menginjak acara berikutnya yaitu di penghujung acara, yaitu acara penutup. Maka di acara penutup di sini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya yang menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Tentunya ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi